adanya, al-ladhifi, apa adanya. Masya Allah. Ya, jangan sampai kita yang tadinya biasa bergaul, orang kenal kita asik dalam berinteraksi, kemudian kita belajar agama menjadi orang yang kaku. Keluh kesah teman mulai terasa. Teman acap kali berkata, saya sih mendingan dia yang dulu, Ustaz, seru. Kalau yang sekarang, aduh, nggak nyanggup deh. Itu heran, Ustaz, dia belajar ngaji di mana, Ustaz? Itu suaranya bisa berubah. Dulu kalau ketemu kita suruh, apa kabar, gimana? Ya Allah, lama nggak ketemu. Asik, Ustaz. Sekarang pas ngaji, dari mana? Kok nggak demen-demen orangnya? Kenapa agama kok bisa berubah? Ini ada yang salah. Harusnya agama tidak seperti itu. Wallahi, agama ini membuat manusia makin sempurna. Karena ujung dari sebuah agama, ujung dari agama ini adalah surganya Allah. Ketika kita beragama dengan cara yang betul, kita akan diberikan kemuliaan yang banyak. Mungkin penyebabnya ini kita nggak memiliki akhlak kali ya. Karena Rasul saja pernah berdoa dengan doa yang jujur loh, kita geleng pala loh. Karena beliau berlindung dari 4 hal. 4 hal ini bisa menjadi penyebab akhlak ini tidak baik. Dalam sebuah riwayat Imam Muslim, Rasul pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tasba', wa min da'watin la yustajabu laha. Masya Allah. Iya, 4 hal ini kalau nggak dipahami dengan betul akan berefek kepada buruknya akhlak. Karena kalau orang sudah betul dalam beragama, akhlaknya baik. Kalau akhlak sudah baik, makanya dikatakan albirru. Albirru husnul khuluq. Wal ismu mahaka fi nafsik wa karihta yatali alaihin nas. Sementara dosa itu adalah yang membuat hati ini sempit, benci kalau orang lain tahu. Tapi kalau yang namanya kebaikan tidak. Albirru husnul khuluq. Sementara kita tahu bahwa yang namanya albirru yahdi ilal jannah. Yang namanya kebaikan akan memberikan hidayah buat kita menuju surganya Allah. Bukan berarti kalau habis berbuat baik kita mati, enggak. Cuma kita punya karakter penghuni surga. Maka ketika Islam datang mewarnai seseorang, maka warna Islam itulah yang membuat manusia senang dengan Islam. Rasul meminta sama Allah, beliau loh, ini manusia yang maksum, mengatakan Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti menandakan kebalikannya apa? Ada ilmu yang tidak bermanfaat, ada ilmu yang bermanfaat. Sehingga nanti mungkin ilmunya sama, belajar di waktu yang sama, dengan cara yang sama, dengan ustadz yang sama, hasilnya bisa berbeda. Ya, hasilnya bisa berbeda. Kenapa? Karena ketika datangnya ilmu itu talbis atau tidak. Bukankah ilmu mendatangkan hidayah? Sementara kita tahu cara datangnya hidayah dalam hidup kita ini, yang jelas sih di Quran ada 2 cara. Cara yang pertama banyak, tapi salah satu 2 hal ini yang sering kita dengar dalam Quran itu, ketika kita tidak mencampur adukan iman dengan kezaliman. Walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ketika kita menuntut ilmu tidak talbis. Makanya saya suka bilang sama teman-teman pelajar, Anda menuntut ilmu ya, ketika sudah balik SMP, SMU dan kuliah lah, tolong jangan sampai nggak sholat. Ya, hidup sih apa adanya. Jangan sampai kita nih memaksa diri kita nggak apa adanya, jangan. Anak muda memang kudu gaul. Kalau anak muda nggak bergaul ya ada yang kurang. Mau pakai gaya apapun silakan. Ish masya'ta. Hidup terserah kamu, kata Rasul. Cuma yang penting mengerti bahwa diri ini tercipta dengan fungsinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka bergaul terserah kita, tapi kalau yang namanya ibadah jangan diremehkan.
Allah nggak paksa kita punya gaya dalam penampilan, karena memang nggak ada pengkhususan. Yang penting laki-laki tidak isbal, itu kuncinya. Baik kaki maupun tangan, tidak membentuk tubuh. Perempuan tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Sehingga kan bebas sekali, larangannya cuma itu. Sehingga ketika Anda menjadi seorang aparat kepolisian dengan uniformnya, ketika azan berkumandang, nggak perlu repot cari sarung. Baju Anda itu sarung Anda loh. Anda seorang dokter dengan uniform dokternya, ketika azan berkumandang, selama baju Anda suci, at-tahur minal iman, kesucian bagian daripada iman, betul. Maka silakan kita sholat. Anda seorang direktur, pakai jas, pakai dasi, azan berkumandang, ia langsung sholat. Kalau nggak mau, tarik dasinya. Dulu nggak pakai dasi, sholat mulu. Udah pakai dasi, males. Ya, uniform ini nggak membatasi. Itu yang dimaksud gitu loh. Sehingga nanti beragam. Karena sejak zaman sahabat juga nggak ada pengkhususan. Bajunya Abu Bakar sama bajunya Umar nggak pernah sama. Bajunya Umar dengan Utsman dan Ali itu nggak pernah sama. Antar sahabat nggak main tiru-tiruan baju. Nggak ada sahabat pakai seragam. Makanya kalau beragama pakai seragam ini sudah organisasi larinya nanti. Islam bukan organisasi, bro. Ya, jangan paksakan Islam sebagai organisasi. Ini di negeri kita nih, kita tercetak sama Belanda kayak begitu, sehingga susah banget kita bersatu. Ya, kita menganggap Islam ini seperti yang kita berada di atasnya. Jadi akhirnya tiap orang merasa menjadi wakil Islam. Astagfirullah. Saya sering sampaikan dengan bahasa yang gampang. Yuk belajar sejarah, supaya kita mengerti kita punya harga diri. Harga diri bangsa itu ketika paham sejarahnya. Sehingga kalau sampai Allah titipkan negeri ini untuk bangsa Indonesia, karena memang layak untuk dititipi gitu loh. Saking memang layak dititipinya, bambu runcing bisa ngusir Belanda yang punya senjata canggih. Masya Allah. Dan dahsyatnya, jenderalnya semua penghafal Quran, betul. Masya Allah. Kita punya Jenderal Sudirman. Ini yang mau nyerang Istihoro dulu ya cuma Sudirman. Masya Allah. Masya Allah. Turun langsung ke pasukan. Ada saatnya dia mimpin di sebuah tempat, ada saatnya pula dia menjadi sama dengan pasukannya. Masya Allah. Ini dipertontonkan karena memang Sudirman tahulah sejarah Khalid bin Walid lah, mensupport teman-temannya pasukan ini untuk melawan Belanda ini. Kita memang tidak punya senjata, cuma modal bambu runcing. Musuh kita banyak dan canggih senjatanya. Kita harus yakin bahwa kita ini berzikir kepada Allah, ini kita hidup. Sementara mereka nggak berzikir, mereka mayit. Musnahkan mayit tersebut. Berani. Betul-betul, Masya Allah. Ini satu